Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Farhan, SPDI, Shum, MPDI, selaku dosen pengampu bidang studi Filsafat Pendidikan Islam RPL Universitas Sultan Agung yang saya hormati. Saya nama Nasihin, nomor induk mahasiswa 3154024000236. Dalam presentasi kali ini bertema pendidikan Islam menurut perspektif 4 tokoh. Pendidikan Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup, way of life. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasar ajaran agama Islam. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan visi masyarakat. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah seorang pendiri NU atau Nahdlatul Ulama dan menjadi Rois Akbar di organisasi NU tersebut. Pemikiran beliau yang mendalam dan visionernya telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Beliau tidak hanya dikenal sebagai tokoh agama, namun juga sebagai pemikir yang kritis terhadap peran pendidikan dalam pembentukan karakter umat Islam. Pemikiran beliau terkait pendidikan mencerminkan upaya untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, sekaligus mempertahankan nilai-nilai keislaman yang murni. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang lahir di Desa Gedang sebelah timur Kota Jombang pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi, dan beliau wafat di tanggal 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah atau 25 Juli tahun 1947 Masehi, dan dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Tujuan pendidikan adalah menjadi insan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan insan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun menurut Ibnu Khaldun yang mempunyai nama lengkap Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun yang lahir pada 27 Mei 1332 di Tunis, Afrika Utara, dan wafat 19 Maret 1406 di Kairo, Mesir. Beliau menganggap bahwa pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk memperoleh suatu kepandaian, pengertian, dan kaidah-kaidah yang baru. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep pendekatan fisiologis empiris. Adapun menurut Imam Ghazali atau Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan Islam itu adalah bertaqarrub ilallah, dan manusia yang paling sempurna dalam pandangan beliau adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Ghazali yang lahir pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah di Tus, Khurasan, Iran, dan wafat 1 Desember 1111 Masehi atau 4 Jumadil Akhir 505 Hijriah, dan bernama asli Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Tugas utama pendidikan yang paling urgent
adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk taqarrub ilallah. Para pendidik hendaknya mengarahkan peserta didik untuk mengenal Allah lebih dekat melalui seluruh ciptaannya. Menurut Ibnu Sina yang mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, di dunia barat beliau dikenal sebagai Avicenna, lahir pada tahun 980 Masehi di Afsana, dekat Bukhara di Asia Tengah, sekarang menjadi Uzbekistan, dan wafat pada bulan Juni 1037 Masehi, dimakamkan di Hamadan, sebelah tenggara Teheran, Iran. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam berpedoman pada pandangan mengenai insan kamil, manusia yang sempurna. Maksudnya yaitu manusia yang potensi dirinya terbina secara seimbang dan menyeluruh. Selanjutnya Ibu Sina dalam Nata mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti dalam rangka menciptakan manusia yang sempurna. Rumusan pendidikan yang telah dikemukakan Ibnu Sina di atas bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak didik selain harus dapat mengembangkan potensi dan bakat dirinya secara optimal dan menyeluruh, juga harus mampu menolong manusia agar eksis dalam melaksanakan fungsinya sebagai khalifah. Jadi dengan pendidikan manusia akan memperoleh ilmu, dan dengan ilmu manusia berharap akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT dan menjadi manusia yang lebih baik. Bagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan sabda Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahu Muawiyah. Dan juga menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang membawa manfaat bagi manusia yang lain. Dari pengertian pendidikan Islam tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa satu, untuk mengembangkan, memperbaiki, memimpin, melatih, mengasuh potensi setiap anggota masyarakat, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, pendidikan sebagai pewarisan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan norma-norma sosial. Ketiga, sebagai kontrol, sebagai alat kontrol sosial. Dan yang keempat, sebagai alat pemersatu dan pengembangan pribadi dan sosial. Demikian, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.